warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Siap belajar untuk hari ini? Ya. Yuk dipimpin berdoa dulu sebelum belajar, biar nanti pembelajarannya bisa terlaksana dengan lancar. Hari ini ada yang tidak masuk? Sepertinya lengkap ya? Alhamdulillah. Nah, hari ini sebelum memulai pelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial atau kakak Abu, Ana mau tanya dulu. Coba perhatikan baju kalian. Baju kalian baju apa itu? Batik. Nah, coba perhatikan baju yang kalian pakai. Terus ini lantai. Lantai. Ada yang berulang tidak? Sesuatu yang berulang tidak? Ada. Kalau di lantai apanya yang berulang? Kotaknya, bentuknya. Nah, kalau yang di baju kalian? Gambar apanya? Daun. Ada gambar apanya lagi? Bunga ya. Nah, itu yang akan dipelajari hari ini, yaitu mengenal pengenalan pola berpikir komputasional. Nah, ini gambar apa ini? Zebra. Gambar zebra. Ini gambar apa? Daun. Nah, perhatikan pada gambar zebra dan daun. Nah, di situ kalian lihat dari gambar ini, adakah sesuatu yang sama atau berulang? Ada nggak? Kalau pada daun, di sebelah kanan, kiri, sudahnya kiri apa lagi? Kanan lagi, tumbuh lagi kiri, kanan, terus seperti itu. Sedangkan kalau zebra, dia berpolanya hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih, dan seterusnya. Dari yang apa kalian lihat itu, hari ini kita belajar tentang bagaimana cara menemukan pola dan memanfaatkannya untuk memecahkan masalah atau bahkan menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Seperti pola tadi, kita menggambar gambar ranting yang di daun tadi. Di ujung sudah ada di sisi kanan, di sisi kiri. Ketika kamu menggambar daun, apa dimulai dari kiri lagi? Ya, kanan? Nah, sama dengan tadi corak pada zebra. Ketika kamu menggambar zebra dari hitam, putih, apa kemudian kamu warnai dengan warna ungu? Kuning? Ya. Nah, itu yang disebut dengan pola. Apa itu berpikir komputasional? Mungkin ada yang bisa. Siapa? Komputasional itu cara
zebra tadi, dia itu sudah membentuk sebuah pola yang teratur dari warna hitam, putih ya, dan memiliki kesamaan yang berulang. Nah, pola dalam coding dan kecerdasan artifisial sederhana ada yang namanya pola dalam urutan, yaitu mengidentifikasi pola dalam urutan angka, bentuk, dan gambar. Misalkan Bu Guru kasih contoh ada segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, maka yang akan terjadi seperti ini. Segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran. Apa yang akan terjadi? Segitiga. Kemudian apa lagi yang nah, itu dalam pola berbentuk urutan gambar. Bagaimana dengan contoh sederhana yang sering kalian temui dalam deret matematika? Misalkan Bu Guru punya angka 3. Ya, 3, 6, 9. Angka berapa berikutnya? 12. 12. Berapa lagi? 15. Karena ini berurutan, angkanya tambah berapa? 3. Berulang 3 secara sama. Paham? Untuk bentuk gambar dan angka ada merah tuh pola urutan warna. Ada lampu lalu lintas. Ketika kamu sudah lampu merah, pasti kalian tahu setelah merah akan keluar lampu hijau. Lampu hijau artinya jalan. Ketika lampu hijau selesai, kalian akan melihat dan pasti tahu apa yang akan keluar. Lampu kuning. Nah, itu juga pola dari warna apa dulu? Merah, hijau, kuning. Terjadi lagi hijau, begitu seterusnya. Coba sekarang Bu Guru minta Novita. Lihat punya temannya, punya berdiri Novita. Lihat punya Imah. Terus Nia, lihat bajunya punya DJ. Coba berdiri, lihat baju batiknya. Coba kalian lihat di seragamnya itu. Apakah ada pola di sana? Mana? Coba tunjukkan sama Bu Ana polanya. Mana? Ya, dari gambar ini merah, terus apa lagi? Hijau. Coba berdiri. Nah, ini pola ya. Nih. Dari nah, itu pola ya. Coba ini kelompok yang ini coba ditunjukkan, DJ berdiri. Nah, ini pola ditunjukkan sama temennya. Nah, ini dari merah, hijau, merah lagi, hijau lagi, merah lagi ya. Ada paham? Itu adalah bentuk dari pola. Nah, ini pola garis pada zebra tadi. Ada warnanya apa? Nah, garis-garis hitam dan putih pada tubuh zebra memiliki pola yang berulang, yaitu memiliki pola garis yang unik, tapi bentuk dasarnya tetap sama. Jadi meskipun belok, tapi tetap berurutan putih hitam, putih hitam.
membuat dindingnya, batu batanya itu disusun satu gitu. Pernah nggak? Pernah. Nggak selang-seling seperti ini. Maksudnya batu batanya itu disusun seperti ini. Pernah? Pasti kalau Pak Tukang itu buat dindingnya disusun secara berselang-seling dan berulang membentuk dinding yang kuat. Nah, ini pola yang sering kita lihat pada bangunan. Nah, ini polanya ya. Pasti akan ada di tengahnya nanti ya, berulang. Ini berulang nggak? Berulang sama? Sama. Nah, sekarang mengapa pola itu penting? Nah, yang pertama, pola itu penting karena membantu kita memprediksi. Nah, memprediksi. Misalkan, jika kamu melihat awan yang gelap, ada angin kencang, itu kamu sudah tahu polanya. Itu pasti akan akan turun hujan. Membantu kita memecahkan masalah seperti tadi deret matematika. Jika ada soal bilangan ganjil 5 sudah 5, 10, selanjutnya 15, selanjutnya 20, selanjutnya 25. Itu kita bisa membantu kita memecahkan masalah. Contohnya tadi di deret matematika, soal matematika. Kemudian membantu komputer atau berpikir kecerdasan artifisial. Apa sih kecerdasan artifisial itu dulu yang kamu kenal biasanya? AI yang katanya gambar, kadang bisa berbicara. Nanti ada pembahasannya sendiri. Sekarang kita belajar polanya dulu. Nah, biasanya dalam berpikir di AI atau kecerdasan artifisial itu mengenali wajah. Pola itu bisa mengenal wajah. Jadi komputer atau HP itu bisa tahu pola wajah kita. Biasanya Bapak dan Ibu guru setiap hari, setiap pagi sebelum datang dia akan pegang HP. Nah, ditunjukkan seperti orang selfie gini. Itu kan apa Bu Guru sama Pak Guru? Absen menggunakan wajah. Jadi ketika kita absen, wajah itu akan terdeteksi. Terus mengenal suara. Jadi ketika kamu berbicara dengan asisten ponsel, ada namanya Google Assistant. Nah, di situ nanti kamu itu gelombang suaramu itu akan mengubah menjadi perintah. Pernah kamu buka Google? Terus ada gambarnya mic. Kalian susah yang mau menulis? Google, carikan resep makanan bakso, keluar. Iya, pernah? Nah, itu mengenali suara. Yang ketiga itu mendeteksi penyakit. Nah, biasanya dokter itu menggunakan komputer untuk melihat pola pada hasil ronsen, tes kesehatan, dan mendeteksi penyakit lebih awal. Sebelum ini Bu Guru akan berikan video tentang apa itu berpikir komputasional. Pengenalan pola atau pattern recognition. Apa tadi? Polanya tadi, pengenalan pola tadi. Kemampuan menemukan dan memahami
Guru ada G, A, B, C ya. Sekarang Bu Ana bagikan dulu kelompok kita belajar menjadi detektif. Tahu detektif? Nah, kita belajar jadi detektif dulu. Kita kerja kelompok, nanti kelompoknya maju untuk memberikan. Di sini biasanya ini dilengkapi. Setelah deret gambar bagaimana, setelah ini bagaimana ya. Nanti maju. Sudah selesai? Sudah selesai. Kita presentasikan ke depan. Perwakilan kelompok maju ke depan. Ada kelompok zebra dan kelompok tetap semangat. Mas kayaknya coba kita untuk berdiskusi. Yuk kelompok zebra bisa maju. Zebra yuk maju. Dari ketiga soal, yang paling menantang dan paling menarik yaitu soal nomor 3. Karena kelompok zebra hampir terkecoh dengan gambar yang salah. Gambar yang salah apa tadi? Ada segitiga, ada lingkaran, Ada kotak. ada kotak. Nah, terkecoh dengan kotak tadi. Terus apa lagi ya? Ke deret ya. Ya, Dari 20 biasanya berapa itu? 25, 25, tapi di sana 22. 22. Ya, tepuk tangan untuk kelompok zebra. Kelompok Daud. Dari ketiga soal, yang paling menantang atau menarik yaitu nomor 1. Karena kita dapat membuat pola dengan berbagai gambar yang kita sukai. Ada yang ditanyakan di kelompok? Oh ya, ada yang ditanyakan Nuzul. Ayo Nuzul. Mengapa bola yang paling bawah bisa menyambungkan gergaji? Oh, kenapa kok zigzag itu bisa membentuk pola pada gergaji katanya? Karena bentuknya Ditunjukkan gambarnya. mirip sekali dengan garis zigzag. Oh, nggak bisa tajam yang di bawahnya ya. Nggak paham itu Nuzul? Dari kita tadi belajar menjadi detektif tadi ya, kita sudah tahu apa prediksi selanjutnya dengan pola. Seperti tadi kita kalau awan mendung, ada angin kencang artinya akan Hujan. sama dengan
hilang tadi.